Sesaat lagi akan Anda saksikan OOTD yang dipersembahkan oleh Kembali lagi di OOTD. Obrolan of the day. Pemirsa juga Master Dedi, kalau misalnya tadi kan kita udah ngobrol sama Alter Arik di tengah kesibukannya dan mengurus anak, ya kan sebagai single parent. Nah kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah sibuknya pemirsa. Beliau harus memastikan infrastruktur telekomunikasi bisa tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Tapi Ya, ngomong-ngomong ya, gue tuh seneng banget loh nyender sama lu. empuk kan? Iya. Kamu nyender aku empuk sama seperti sinyal. Sinyal tuh harus empuk sehingga teman-teman di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan internet dan jaringan. Luar biasa. Bes? Kok empuk sih? Iya, sinyal tuh harus empuk, harus tersedia, harus lebar. Gitu. Iya, saya mau memperkenalkan dulu. Karena ini Ivan memang luar biasa loh, seperti tower. Iya. Jadi makanya di Indonesia itu harus tersebar. Harus banyak gitu. Harus banyak towernya sehingga jaringan itu bisa seluruh Indonesia. Jadi langsung aja, ini adalah staf ahli Menteri Kominfo. Ini adalah Bapak Henry Subiakto. Bapak, apa kabar? Apa kabar, Pak? Nah, oke. Pak Henry Silakan, Pak, gimana? di tengah, Pak. Silakan, Oke, Pak. Pak. Ya, Pak Henry silakan. Ya. Kalau mau tower. Saya duduk sini aja lah, Pak. Oh jaga jarak nih, kita harus Iya, jaga makanya aku jarak. harus Physical distancing. physical Betul. distancing. Tapi sinyal nggak mengenal physical distancing. Kalau nggak ada sinyal pusing kita, Pak. Orang Indonesia kalau udah nggak ada internet pusing, Pak. Ya makanya kita memang sekarang ini justru pada waktu pandemi, Pak Presiden itu mencanangkan transformasi digital. Ah. Itu justru ketika pandemi, waktu Agustus kemarin. Oke. Di depan DPR itu Indonesia harus serius ini menyelesaikan persoalan-persoalan membangun infrastruktur digital untuk 83.200 lebih desa yang ada di Indonesia. Akhirnya komitmen Presiden yang kemudian dilaksanakan oleh Bakti, oleh Kominfo Bakti ini adalah membangun. Kira-kira ya tahun 2023 baru selesai. 2023. 2023. Itu udah secepat-cepatnya tuh. Itu sudah cepat-cepat. Oke. Kalau berbicara satelit, Pak. Nah, ini kita rencananya membangun ke daerah mana dulu terlebih dahulu, Pak? Kan gini, kalau namanya negara kita ini kan secara demografi ya dan Luas ya, geografi sangat luas. Ada yang bisa dibangun lewat infrastruktur fiber optik Ya. karena daratan. Ya. Tapi kalau coba 17.000 pulau, Ya. kalau kita pakai kabel Ya. fiber optik itu kan Buang-buang kabel ya, Pak. Kabelnya Kalau kan di baju tuh ibarat kata bisa kusut, benang-benang iya, kusut ya, Pak. 17.000 pulau loh. 17.000 pulau. Itu pun kadang-kadang menambah juga kalau pas Makanya dibangun satelit. pakai satelit. Oh, Kalau satelit itu untuk wilayah-wilayah yang tadi yang terluar tadi, Bentar. Satelitnya punya siapa, Pak? Indonesia. Indonesia. Sementara kalau ini kita masih sewa. Nah, betul. Karena- Setahu saya saat ini sewa kita. Kita sewa. Tapi nanti tahun 2023 kita sudah sekarang juga sudah sudah kerjasama dengan Perancis ya untuk pengadaan satelit. 2023 insya Allah nanti akan diluncurkan dan itu menjadi miliknya Bakti untuk melayani warga negara Indonesia yang ada di wilayah 3T. Di wilayah 3T. Benar-benar dapat good news kita hari ini ya. Jadi pelayanannya Bakti itu ada fiber optik yang namanya Palaparing, itu semacam jalan tol gitu ya, jalan tol yang besar karena menghubungkan pulau-pulau besar Ya. dan pinggiran-pinggiran Indonesia. Kemudian kalau yang masuk gang-gang yang masuk itu namanya Universal Service Obligation. Jadi ada yang ditarik-tarik ke kampung-kampung. Nah satelit itu untuk yang terutama yang sulit dijangkau. Kalau ini satelit, berarti semua kena? Insya Allah iya. Atau harus ada pemerintah daerah untuk mengajukan persyaratan dulu untuk minta, Pak? Jadi ini ada dua skenario. Skenario top down dari pemerintah pusat, kemudian diberikan ke daerah-daerah sesuai dengan perencanaan yang didata oleh pemerintah pusat. Tapi juga pemerintah daerah diberi kesempatan untuk
Kalau dia punya wilayah-wilayah yang ternyata memang masih blank spot misalnya, atau wilayah-wilayah yang memang tidak ada layanan, dia bisa memberikan masukan atau minta kepada pemerintah pusat lewat Kominfo, lewat Bakti untuk mendapatkan sinyal. Nanti akan, kalau yang membangun Bakti, kualitasnya minimal 4G. Ya. Minimal 4G. Jadi nah ini tujuannya pemerintah di sini kan sebenarnya untuk ya memakmurkan masyarakat juga ya, karena intinya dengan ada internet pekerjaan semua bisa lebih gampang, jual beli bisa lebih gampang. Tapi kan pasti ada sektor-sektor tertentu yang ditargetkan oleh pemerintah kita nih. Ya sebenarnya kan kita tahu bahwa internet itu adalah semacam ya dia tulang punggung dari aktivitas Sehari-hari, digital, ya. Aktivitas di era digital ya. Mau bilang kita ngomong pendidikan juga berbasis internet ya, pendidikan dengan berbasis bisnis pun juga berbasis internet. Sekarang e-commerce atau bisnis itu mau kesehatan pun sekarang itu ini yang juga termasuk yang dibangun Bakti ya. Bakti adalah memberikan fasilitas untuk puskesmas supaya puskesmas itu kalau melayani BPJS juga berbasis digital, berbasis internet. Sehingga semua mereka juga terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan di daerah dan sebagainya. Jadi lebih terdata ya. Lebih terdata dan boleh dikatakan kita kan tahu bahwa di era ke depan kita ada transformasi digital di mana masyarakat itu memang berubah menjadi berbasis digital semua. Dengan infrastruktur ini bisa terlayani. Dan termasuk bahkan mungkin nanti kalau sekarang kan pilkada masih e-rekap, one day nanti e-voting, gitu kan? Gitu. Jadi semuanya, semua aspek. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini harus dipercepat semuanya. Justru pandemi ini memberikan hikmah pada kita. Tidak bisa Indonesia harus dibangun secara lebih serius dan Pak Presiden memiliki komitmen di situ. Oke Pak Henry Subiakto, terima kasih banyak Pak. Nah ini buat kita semua nih, kita tahu nih bahwa pemerintah kita akan memusatkan perhatiannya ke era digital. Jadi nanti jaringan-jaringan internet dan sebagainya itu akan dibuat lebih baik lagi, terutama di daerah 3T ya. Jadi tidak ada alasan lagi nih nanti nih ketika manusia bisa tertinggal. Tapi harus diingat satu hal gitu, ini kayak dua belah mata pisau nih Pak. Karena digital itu bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan gitu. Makanya juga Kementerian Kominfo selain membangun juga menjaga, mengembangkan yang namanya kemampuan sumber daya manusia, digital literasi, di pendidikan kepada masyarakat untuk supaya minimal memahami dan menggunakan teknologi digital itu untuk hal-hal yang produktif. Oke, baik, sudah diberikan, gunakan dengan bijaksana. Terima kasih Pak, banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak. Kita jumpa lagi di OOTD, obrolan of the day. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan OOTD yang dipersembahkan oleh